Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Kaila Najla Sifa dengan NIM 2210102274 dan saya bersama rekan-rekan saya di sini. Halo guys. Dan selanjutnya perkenalan teman saya di sini. Halo, perkenalkan saya Tirza Clarisha Muslim dengan NIM 201010250347. Halo guys, saya Henipah dengan NIM 221010201718. Halo guys, saya Yaya Nur Hikmah Aulia dengan NIM 2210102010. Halo guys, nama saya Rizka dengan NIM 221010200169. Oke, baik. Jadi kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang keadvokatan secara lebih luas lagi. Oke, baik. Jadi di sini ada pengertian keadvokatan. Keadvokatan adalah kegiatan profesional hukum yang dilakukan oleh advokat, yaitu orang yang memberikan jasa hukum kepada klien berdasarkan keahlian, integritas, dan kode etik profesi. Adapun pengertian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Profesi advokat dalam sistem hukum, advokat adalah bagian dari penegak hukum yang kedudukannya setara dengan hukum, jaksa, dan polisi, tetapi bersifat mandiri dan independen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukum dan landasan normatif, undang-undang dan regulasi terkait, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Advokat Indonesia, KI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PPUU 4/2006 tentang organisasi keadvokat. Ada juga syarat-syarat menjadi advokat, yaitu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai PNS, TNI atau Polri atau pejabat negara. Dan yang keempat yaitu lulusan sarjana hukum. Ada juga lulusan pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, lulusan ujian profesi advokat atau UPA, dan juga magang di kantor hukum minimal 2 tahun. Diangkat oleh organisasi advokat dan disumpah oleh pengadilan negeri. Oke, baik, di sini ada ruang lingkup pekerja advokat. Yang pertama itu ada jasa hukum yang diberikan, kayak seperti konsultan hukum, bantuan hukum, pendampingan dalam penyidikan dan persidangan. Oke, baik, di sini ada pembuatan dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, legal, opini. Di sini ada mediasi dan negosiasi. Lingkup bidang hukum yaitu ada hukum perdata, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, hukum bisnis atau perusahaan, hukum keluarga dan waris, hukum lingkungan, dan hukum internasional dan HAM. Di sini ada prinsip-prinsip dasar profesi advokat. Yang pertama itu ada independensi. Advokat tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari pihak maupun termasuk klien negara atau pengadilan. Yang kedua itu ada kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini wajib merahasiakan semua hal yang diketahui dari klien, bahkan setelah hubungan hukum berakhir. Yang ketiga itu ada kepentingan klien atas segalanya. Sebagaimana kecuali jika melanggar hukum atau etika, advokat wajib membela kepentingan hukum kliennya sebaik-baiknya. Yang keempat, ada etika profesi. Etika profesi ini wajib menjaga martabat profesi atau tidak menjelaskan sesama advokat, tidak mencari perkara atau secara tidak etis. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rizka.
Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keorganisasian advokat di Indonesia, yaitu Perhadi, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang merupakan organisasi terbesar yang diakui oleh Undang-Undang Advokat. Namun dalam praktiknya terhadap dualisme atau lebih dalam organisasi advokat. Organisasi lain yaitu KAI, Kongres Advokat Indonesia, yang kedua AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, yang ketiga Peradin, Persatuan Advokat Indonesia. Kontroversi dualisme yaitu putusan MK membolehkan organisasi advokat atau lebih dari satu, namun menimbulkan polemik dalam pengangkatan dan penyumpahan advokat. Kode etik dan pelanggarannya yaitu terbagi dari prinsip pertama kode etik, yaitu keadilan dan kebenaran, tidak memanipulasi fakta hukum, tidak menyuap pejabat, tidak membocorkan informasi rahasia, dan tidak menjanjikan kemenangan. Sanksi pelanggarannya yaitu teguran tertulis, sinkronising sementara, pemberhentian tetap, proses hukum jika pelanggaran pidana, etik atau etik berat. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada hak imunitas advokat. Advokat memiliki hak imunitas dalam menjalankan profesinya di pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat, yaitu tidak dapat dituntut pidana maupun perdata atas pernyataan dalam persidangan, sepanjang dilakukan untuk kepentingan pembelaan klien. Namun, hak ini tidak absolut dan harus tetap dalam koridor hukum dan etika. Selanjutnya posisi advokat di luar pengadilan. Yang pertama corporate lawyer, yaitu advokat yang bekerja sebagai konsultan hukum tetap perusahaan atau in-house counsel. Yang kedua ada legal drafting dan review, membuat dan merevisi perjanjian hukum, kontrak atas perusahaan, perjanjian kerja sama, dan lain-lain. Yang ketiga litigasi versus non-litigasi. Litigasi penanganan perkara di pengadilan, non-litigasi pemberian nasihat hukum, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Oke, baik, di sini ada tantangan dan masa depan profesi advokat. Yang pertama itu tantangan profesi advokat itu apa sih? Persaingan antara sesama advokat, tekanan dari kekuasaan, publikasi negatif media, pengaruh politik dalam organisasi. Yang kedua itu masa depan keadvokatan. Masa depan keadvokatan itu di sini digitalisasi, munculnya e-court atau e-lawyer. Yang kedua itu spesialisasi, hukum siber, hukum lingkungan, hukum internasional. Kebutuhan akan advokat pro bono dan akses keadilan bagi masyarakat. Oke, baik, di sini akan diberikan contoh kasus yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh saudara Rizka. Ya baik, jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh tentang kasus nyata dalam praktik keadvokatan dengan contoh kasus yaitu advokat membela terdakwa dalam kasus pembunuhan. Nama kasusnya yaitu kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin oleh Jessica Kumala Wongso di tahun 2016. Kronologi singkatnya yaitu pada Januari 2016, Wayan Mirna meninggal dunia setelah meminum kopi Vietnam di Cafe Oliver, Grand Indonesia. Polisi menetapkan sahabatnya Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka karena diduga menaruh racun sianida di dalam kopi tersebut. Peran advokatnya yaitu Otto Hasibuan sebagai advokat Jessica melakukan pendampingan sejak proses penyidikan di kepolisian, menyusun strategi pembelaan dalam persidangan, menekankan tidak adanya bukti langsung Jessica menaruh sianida, mengajukan keberatan atas penggunaan bukti elektronik dan CCTV yang dianggap tidak sah. Hasil akhirnya yaitu pengadilan menunjukkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica Kumala Wongso. Meskipun kalah, advokat tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam memberikan pembelaan secara profesional. Analisa
keadvokatannya, yaitu advokat tidak identik dan kebenaran atau kebohongan kliennya. Fungsi utama advokat adalah memastikan proses hukum berjalan adil dan klien mendapatkan hak pembelaannya. Dalam kasus ini, meskipun pembelaan tidak mengubah hasil, Oto Hasibuan tetap menjalankan peran advokat sesuai Undang-Undang Etika Profesi. Berikut contohnya yang saya sudah jelaskan. Oke, jadi mungkin tadi Rizka sudah menjelaskan contoh kasusnya. Selanjutnya kesimpulan dari materi berikut yaitu profesi advokat memiliki peran sentral dalam sistem peradilan. Advokat wajib menjaga keseimbangan antara membela kepentingan klien dan menjunjung tinggi hukum serta keadilan. Tugas advokat tidak hanya teknis, tetapi juga etis, moral, dan sosial. Oke, baik guys, mungkin kelompok kita akan sedikit mendapatkan materi tentang perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap praktik advokat yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Henifah. Perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap praktik advokat. Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam hampir semua di bidang, termasuk dalam praktik keadvokatan. Digitalisasi sistem hukum telah memaksa para advokat untuk beradaptasi dengan cara kerja yang lebih modern, cepat, dan efisien. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi telah menjadi bagian integral dalam layanan jasa hukum. Nah, di sini ada yang namanya beberapa pelayanannya. Yang pertama yaitu e-court and litigation, sistem peradilan elektronik yang diperkenalkan Mahkamah Agung telah memungkinkan advokat mengajukan gugatan, mengirim bukti, dan menghadiri sidang secara daring. Dengan sistem ini, proses administrasi perkara menjadi lebih cepat dan transparan. Pengacara tidak perlu hadir secara fisik di banyak sidang, menghemat waktu dan juga biaya. Namun sistem ini juga menuntut si advokat ini menguasai teknologi dan keamanan data. Nah, ada juga di e-filing dan juga e-billing, di mana advokat ini terbiasa menggunakan sistem e-filing atau pengajuan dokumen hukum secara digital. Dan juga ada serta e-billing untuk pelaporan biaya jasa hukum ke klien atau lembaga. Efisien meningkat, tetapi juga menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi dan pemahaman dasar digital. Ada juga artificial intelligence. Dalam profesi hukum, penggunaan kecerdasan buatan AI seperti legal chatbot, document review automation, dan predictive analysis mulai digunakan oleh firma hukum besar untuk menganalisis ribuan dokumen dalam waktu singkat, membantu riset hukum atau legal research secara otomatis, memperkirakan hasil perkara berdasarkan data khusus sebelumnya. Namun demikian, AI ini tidak menggantikan intuisi, strategi, dan kemampuan argumentatif advokat manusia, melainkan sebagai alat pendukung kerja yang efisien. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman cyber security dan privasi. Apa sih itu cyber security dan privasi? Dengan beralihnya layanan hukum ke platform digital, advokat menghadap tantangan baru berupa resiko, yang dimana kebocoran dokumen rahasia klien, serangan cyber terhadap firma hukum, kejahatan digital yang melibatkan data pribadi dan komunikasi hukum, sehingga advokat menjadi menguasai aspek keamanan cyber dan menggunakan platform komunikasi yang terenkripsi. Selanjutnya ada pelayanan jasa hukum berbasis digital atau e-lawyer. E-lawyer adalah model layanan hukum secara daring seperti konsultan hukum via aplikasi atau website, penyusun kontrak otomatis, notaris, dan pengesahan dokumen secara daring dengan regulasi yang masih berkembang. Model ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, termasuk bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Selanjutnya ada tantangan etika profesionalisme. Walaupun teknologi memberikan banyak keuntungan, terdapat tantangan etika yang luas dihadapi. Bagaimana menjaga kerahasiaan dalam komunikasi virtual? Apakah AI dapat memberikan nasihat hukum yang valid?
Apakah pelayanan hukum berbasis digital tetap menjunjung tinggi kode etik? Oh, tentu organisasi advokat dan lembaga penegak hukum perlu terus mengembangkan pedoman dan kode etik baru untuk mengatur praktik keadvokatan di era digital. Oke, selanjutnya kembali lagi ke Kayla. Oke, baik guys, mungkin segitu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.